Gara-gara ronjot rusak juga kan waktu itu, entah itu jatuh juga. Kan saya bawa 3, tapi sampai di rumah customer itu cuma 2 doang. Perbedaannya apa sih Mbak Eva rasakan ketika bekerja di Jenti dengan perusahaan sebelumnya? Harus kerjanya kudu keras banget. Kalau di sana itu nggak boleh nganggur banget, kalau di sana harus cepet-cepet gitu loh. Saya tuh nggak terlalu suka untuk kayak gitu loh. Halo sahabat sekelas, kita jumpa lagi di program kita Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Episode kali ini kita akan mengundang salah satu bintang tamu kita yang juga sangat luar biasa sekali ya. Jadi ini lain daripada yang lain, edisi spesial akhir tahun ya. Kenapa saya ngomong edisi spesial akhir tahun? Karena boleh bilang ini adalah anggota yang agak langka. Langkanya gimana? Biasanya posisi ini itu tuh yang melakukan pekerjaan ini adalah pria. Tapi bintang tamu kita pada pagi hari ini itu adalah jenis kelaminnya wanita. Tapi dia juga tetap kerjanya sangat bagus sekali ya. Dan sangat perform juga dan menikmati pekerjaannya ya. Jadi kali ini kita mengundang salah satu sprinter kita JNT Express Jawa Timur yang berjenis kelamin wanita. Baik, ya selamat pagi Mbak Eva. Pagi. Apa kabar? Baik. Hari ini nggak kirim paket ya? Enggak, saya kasih anak baru. Kasih anak baru ya. Ini hari ini kita sharing-sharing sama teman-teman kita untuk kasih motivasi juga untuk teman-teman kita yang sekarang di lapangan ngerasa hidup ini sulit sekali, tapi apalagi cowok-cowok nih ya, cowok-cowok ya. Ini wanita tangguh nih. Jadi teman-teman sprinter kita yang cowok-cowok yang ngerasa sulit ya, ini juga ada cewek. Ya, harusnya cowok lebih kuat tapi cewek juga jalaninya. Kalau saya kemarin tuh pas event kemarin tuh kirim paket sampai berapa banyak, Mbak? 280 paket langsung pas event kemarin tuh ya. Luar biasa sekali. Kita langsung penasaran ya. Kita langsung masuk ke cerita kita ya. Oke. Jadi Mbak Eva ini adalah sprinter, masuk ke tempat kita tuh jadi kurir baru naik jadi sprinter dari tahun 2019 kemarin bulan Mei sampai hari ini ya, tetap menikmatin sudah setahun lebih, tetap menikmatin sebagai seorang sprinter, dan sampai kemarin tuh pas event tuh bisa sampai tembus paket 280 paket per hari ya, luar biasa sekali. Jadi pakainya depan belakang semuanya itu ya. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana sih Mbak Eva ini seorang wanita tapi bisa kecantalnya jadi kurir di Jenti? Saya ini sudah nganggur selama 5 bulan setelah perusahaan yang kedua. Sudah cari pekerjaan yang lain, tapi nggak ada yang dapat kan. Saya coba-coba lewat Facebook, akhirnya ada ketemu tuh untuk yang pengiriman untuk yang kurir. Ada kurir sama admin. Saya basic saya memang tidak ada untuk yang bagian admin kan. Makanya saya pilih yang kurir saja, yang pasti aja, yang pasti. Nggak lama dapat email lewat suruh anuin CV. Lengkapin untuk buat ke RM ini, ke pusat. Udah saya diskusikan dulu sama orang tua. Diskusikan kalau misalnya saya mau kerja dulu ke kurir JNT. Mencoba peluang gitu loh. Meskipun pekerjaan itu berat kan bagi saya, ya mau nggak mau daripada saya nganggur, lebih baik saya terima pekerjaan ini gitu loh. Daripada nganggur gitu ya. Karena sudah nganggur 5 bulan. Iya. Dulu memang kerjanya bagian di pabrik. Oh, pabrik, bagian produksi. Lalu pabriknya pindah. Oh, pabriknya pindah. Mau nggak mau kamu resign. Iya. Dan ujungnya pas resign cari pekerjaan susah gitu kan. Mau nggak mau pas kebetulan ada kesempatan pekerjaan halal ya kita ngomong tuh ya. Ada di JNT. Percobaan. Coba dulu. Jadi cara umum ini kan pekerjaan ini kan pekerjaan lelaki ya. Kenapa Mbak Eva tetap mau terima nih pekerjaan sebagai kurir? Itu gara-gara kayak saya udah capek gitu loh.
Capek nganggur. Capek nganggur, capek lari-lari ke perusahaan gitu loh, ditolak terus. Heeh. Jadi mau nggak mau cari yang ada aja gitu loh, yang mau nerima saya ya udah bersyukur. Kalau JNT ternyata nerima saya, alhamdulillah berarti. Pas pertama kali interview tuh di interviewnya itu ditanyain apa tuh? Oh mbak, kamu cewek mau bener jadi kurir Iya. gitu? Karena emangnya mbak kamu admin? Nggak mbak, saya nggak ada basic untuk admin. Pasti saya juga gugur kalau jadi admin kan. Ya udah mau nggak mau saya nggak jadi kurir aja. Tahu diri ya. Tahu diri saya. Daripada maksa ujungnya gugur, lebih enak sesuai dengan ngukur diri sendiri. Oh kemampuanku jadi gini gitu Iya. ya. Dan tetap survive ya sampai sekarang ya. Kalau jadi admin mungkin 1-2 bulan ya hilang ya. Iya. Oke. Lalu kamu waktu jadi masuk nih ya, hari pertama masuk, untuk adaptasinya itu cepat atau lambat nih? Karena kan Lama. ini cewek sama cowok beda nih. Iya. Lama. Berapa lama? 2 bulanan atau sebulanan gitu. Ada masa percobaan yang sangat berat sih gitu. Waktu itu kan saya masuk itu juga waktu awal-awal puasa banget kan. Pengen cepet-cepet cari kerjaan juga kan sebelum hari raya. Ya udah saya terima itu. Ya saya alhamdulillah dapat kerjaan ini, langsung dimasukin di sub 2 tuh. 2 mingguan sebelum hari raya saya dikasih coveran sama area yang saya benar-benar nggak tahu area sama sekali, yang mengandalkan cuma GPS map doang. Ya itu sempet berpikir untuk mundur berpulang. Karena soalnya kan awal-awal kan nggak dikasih apa-apa, cuma bawa 40 paket, itu udah pakai tas, itu berat ya? banget dalam puasa gitu. Pengen mokel atau enggak kayak masih gitu. puasa tapi ya? Masih alhamdulillah waktu Luar biasa. Siang-siang trik itu masih tahan aus. Iya. Luar biasa, ini berkah berarti. Lalu? Ya tapi kalau misalnya saya berpikir untuk resign sama aja bohong, ntar saya nganggur lagi. Saya padahal kepengen dapet THR kan buat ada untuk hari raya gitu loh, ngasih orang tua. Ya mau nggak mau saya harus ngejalanin itu seharian. Ditahanin sampai hari ini ya. Iya. Luar biasa ya. Itu saya tanya sekali lagi, waktu bulan puasa masuk, Mbak Eva tetap mempertahankan untuk puasanya. Mempertahankan. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu. Ini bukan jadi alasan ya, tau nggak? Jadi memang tetap ajaran agama tetap kita jalankan. Padahal itu tantangan berat sekali loh. Terik, ya biasanya kalau misalnya ada yang jadi alasan, terik panas nggak jadi puasa, ini tetap bertahan gitu. Ini kita patut belajar ya, tetap menjalankan ajaran agama gitu kan. Justru itu sampai hari ini ridho gitu kan. Nah, itu ya. Oke. Lalu waktu kerja jadi kurir, tanggapan orang tua gimana? Tanggapan orang tua awalnya memang nggak setuju, tapi mau nggak mau harus nerima karena memang pekerjaan ini kan alhamdulillah juga nggak terlalu berat juga kan, nggak terlalu berat ya jadi kurir. Itu nggak terlalu berat ya? Enggak, emang berat, tapi sekarang udah sudah terima. enggak? Sudah terima? Ya udah, makanya saya nyari mentahannya aja yang kurir, makanya mau nggak mau yang kurir aja. Minta mentahan doang. Mintahan doang ya, nggak mentah-mentah juga lah, tetap langsung ngirim paket kok. Luar biasa. Jadi muda, ada orang tua atau apa, ngapain?
Ya sebagai anak mah berpikir logika aja, kalau misalnya orang tua kan sekarang udah berumur, nggak mungkin orang tua suruh bekerja terus menerus kan. Ada waktunya untuk istirahat, setidaknya kita membahagiain orang tua aja gitu loh. Masa kita harus ngebarenin orang tua terus menerus aja sih gitu. Sekarang orang tua masih kerja. Kerja tapi nggak dapet sering sih. Oh, Yang- lepas harian gitu ya. Dan ujung-ujungnya Mbak Eva yang bantu Bantu orang tua. jadi tulang punggung keluarga berarti Iya, sekarang tulang itu ya. Kamu anak berapa emang jadi tulang punggung? Anak keempat. Anak terakhir. Tapi cewek jadi tulang punggung. Iya. Nggak komplain sama saudara kan? Tidak, malah ya gara-gara nganggur itu maka orang rumah itu suruh saya buat nyari kerjaan gitu loh, apa aja gitu loh. Gak mungkin saya harus nganggur terus menerus kan, kayak gitu. Ya saya kayak ditampar gitu loh buat sama keluarga kalau harus kerja apa aja gitu loh. Oh, karena juga tuntutan ekonomi, untuk pengen bantu keluarga juga, terutama orang tua ya. Jadi ya kerja, jalanin maupun jadi kurir yang penting halal gitu kan. Dan sekarang gimana rasanya? Buat enjoy. Enak. Enjoy ya, enak ya. Lalu kamu bukan dipaksa kerja juga ya, kamu bekerja sekarang dibuat enjoy, tapi kan kamu ini kan jadi tulang punggung keluarga berarti kan. Itu kamu ada beban enggak sih untuk jalaninya kayak gini? Tidak ada beban sama sekali sih, udah tanggung jawab saya sendiri sih. Kesadarannya sebagai anak ya. Iya. Seperti tadi kamu cerita, walaupun anak bungsu tetap aja namanya anak ya. Iya. Dan tetap aja itu orang tua ya. Iya. Oke. Lalu Mbak Eva sendiri gimana sih bisa ngatur waktu antara keluarga dan kerja? Setiap hari saya ketemu sih kalau serumah kan. Jadi mau ada waktu setiap ada. Kalau misalnya saya udah pulang gitu, apalagi ada ponakan kan, itu yang buat saya bikin kumpul keluarga gitu loh. Emang pagi keluar jam berapa? Malam pulang jam berapa? Kalau Jam jadi 6 sampai jam 5 sudah itu kan pulang bisa sudah pulang. kan. Berarti kamu sip pagi ya? sih pagi. Sip pagi. Oke, tetap ada dong. Sorenya itu agak panjang berarti kan. Rumah jauh nggak dari ini? Enggak. Jadi kalau misalnya udah ngirim paket yo saya pulang. Udah selesai pulang gitu ya. Rata-rata sehari kirim berapa paket? Kalau nggak ada event ya 150-an. Oke loh. 150-an ya. Nggak berat kah? Nggak berat karena ya Sudah memang kuat. Ajak udah Tanco kita. biasa. Tanco. Udah biasa sih, kalau misalnya alamatnya juga paketnya juga kembar-kembar kan, jadi tinggal kasih-kasih doang. Gayanya tinggal kasih doang. Oke. Enak gak jadi kurir berarti ya. Lalu perbedaannya apa sih Mbak Eva rasakan ketika bekerja di Jenti dengan perusahaan sebelumnya? Pertama sih memang karena gaji ya. Kalau gaji memang mendukung untuk yang di JNT. Oh gitu ya. Untuk yang perusahaan yang kedua itu memang produksi kan mental. Banyak yang orang-orang masukkan dari senior-senior gitu loh. Harus kerjanya kudu keras banget. Kalau di sana itu nggak boleh nganggur banget, kalau di sana harus cepet-cepet gitu loh. Saya tuh nggak terlalu suka untuk kayak gitu loh. Berarti maksud kamu tuh, berarti saya nangkep nih. Tadi ngomong jadi kurir itu nggak gitu berat, ternyata sebelumnya kerjaan lebih berat. Lebih berat lagi. Produksi kayak gitu di dalam ruangan kan? Iya. Nggak panas terik matahari loh. Enggak, tapi yang produksi itu mental yang nggak saya kuatin itu. Mentalnya ya, Mentalnya. bukan fisik ya. Bukan. Itu. Kalau fisik sini harusnya berat dong. Kalau fisik alhamdulillah masih. Masih juga ini masih ringan menurutmu ya? Iya. Sana juga berat fisiknya. Fisiknya berat tapi mentalnya yang itu. Fisiknya berat, mentalnya juga berat. Jadi tambah berat gitu ya. Iya. Pantas tadi ngomong ini berat nggak? Enggak. Masih bisa. Masih cukup ringan gitu. Ternyata pernah ngerasain pekerjaan yang sebelumnya itu yang lebih berat lagi. Iya. Ternyata di pabrik produksi saya kira cuman produksi aja. Ternyata ada tekanan mental juga, tekanan fisik juga ya. Iya. Dibanding terik matahari,
lebih berat di dalam ruangan berarti ya. Iya. Itu teman-teman yang di lapangan itu belum tentu kita kerja di pabrik dalam ruangan tuh bisa lebih ringan dibanding kita kerja di lapangan. Jadi kita tetap bersyukur aja dengan pekerjaan kita sekarang karena memang kadang tuh rumput tetangga lebih hijau. Ya, waktu kita jalani belum tentu sehijau itu. Mana tahu itu rumputnya sintetis ya, rumput palsu gitu kan. Ini nikmati dan syukurnya pekerjaan kita sekarang. Ya, itu lebih ridho dan kita jalan lebih ikhlas. Pagi-pagi bangun tetap bisa tersenyum. Ya, itu kita lanjut. Nah, apa yang membuat Mbak Eva ini kali ini tadi ngomong enjoy kan sebagai sepintas saat ini apa sih? Yang enjoy bisa nikmatin itu. Bertahan gitu. Karena suasana kondusif, lingkungan juga pekerjaannya. Kalau membuat saya nyaman makanya saya bertahan gitu loh. Suasana kondusif lingkungan gimana? Maksudnya teman-teman lingkungan juga pekerjaan juga sama customer juga enjoy gitu, dibawa enak aja. Jadi kayak gak merasa beban gitu. Teman-teman lingkunganmu harusnya tuh satu cabangmu itu yang cewek emang berapa orang sih? Mau gak mau saya gerombolan sama cowok-cowok itu. Ngumpul sama cowok-cowok ya. Tapi cowoknya suka iseng gak sih? Enggak. Menghargai wanita berarti. Bener-bener tim JNT ini saling menghargai gitu ya. Ada namanya tuh kayak tadi ngomong di pabrik tuh senior-senioran, ada gak sih nih? Tidak ada. Gak ada. Jadi Enggak. saling bantu gitu ya. Saling bantu. Pantesan ngomong itu saya kasih anak baru dulu pagi ini gitu ya. Memang pengalaman dari yang lainnya juga tetap kita diayomi, jadi ujungnya kita belajar alami sama orang lain juga ya. Benar. Itu luar biasa ya. Jadi lingkungan pekerjaan juga sangat mendukung ya. Jadi ya untuk kita bisa enjoy gitu kan. Apalagi diimbangin dengan pendapatan yang masih layak kan. Kalau dulu di produksi pendapatanmu gimana? Itu hitungannya sebulanan nganggur, sebulanan masuk kerja panggilan gitu loh. Panggilan, tapi seminggu palingan 4 kali. Jadi sebulan gak sampai full kayak 26 hari gitu loh. Jadi cuma 18 hari kerja gitu. Hitungannya per harian. Oh, harian. Dapatnya berarti di bawah dari JNT dong? Iya. Cukup bersyukur ya berarti kita di sini ya. Tiap hari dikasih kerjaan ya. Iya. Kadang kalau pas event minggu pun suruh masuk ya. Iya. Nggak ada liburnya ya. Nggak ada. Tapi ya kita bersyukur dibanding banyak nganggurnya kan. Pilih mana? Lebih baik yang bekerja. Tanggal merah masuk atau tanggal merah libur dan hari biasa libur juga? Setahu saya JNT tanggalnya hitam semua, nggak ada merahnya. Oh gitu ya, cuma ada off-nya ya. Iya. Nah, pilih yang mana? Atau pilih yang ini, yang kamu kerja pabrik tuh banyak liburnya? Lebih baik yang cari kerjaan yang pasti aja, yang banyak kerjaan dan banyak gajinya. Oh gitu ya, berarti JNT dong. Iya. Oke. Lalu biasanya kan kalau Swinta itu kirim itu ada juga kendala kan di komplain ya. Komplain apa sih yang pernah Mbak Eva dan masih teringat, yang pernah dapat ditemui Mbak Eva dan masih teringat sampai saat ini? Ya. Selama ini sih alhamdulillah kasih servis pekerjaan yang baik sih sama customer. Cuma ada paket COD nih. COD yang terima itu bapak itu yang itu. Ya mau nggak mau COD yang dia pesanin pembayarannya beda gitu loh, harganya nggak sesuai. Ya saya jelaskan kalau misalnya itu saya cuma bagian kirim aja, kalau misalnya harganya berbeda ya infoin ke penjualnya, bapaknya mau nerima atau tidak ya tidak apa-apa kayak gitu loh. Diomelin terus aja, Mbak tapi kan saya kan nggak mau bayar Mbak kalau misalnya harganya beda. Ya nggak apa-apa Pak, kalau misalnya bapaknya nggak mau nerima saya kembalikan gitu. Cuma itu aja sih komplainnya itu. Lalu ada apa kisah-kisah yang teringat lagi nggak sih yang waktu perjalanan kamu kirim paket yang agak unik, yang bikin itu? Awal-awal gimana? Yang waktu puasa itu loh. Tahun kemarin itu kan habis 2 mingguan sebelum lebaran saya disuruh perbantuan ke DP Perak. Ya. Perbantuan saya dikasih area gitu, area yang benar-benar sulit bagi saya, lebih sulit lagi daripada yang di area saya tuh. Itu setiap area itu harus
jalan, nggak boleh masukin motor gitu loh, mau nggak mau nuntun. Nah itu saya sempat kehilangan paket. Ya itu konfirmasi dulu saya sama customernya, Mbak ini kayak gimana Mbak, mohon maaf Mbak kalau misalnya paketnya saya hilangkan. Nggak sengaja, nggak tahu itu jatuh ataupun diambil sama orang, soalnya kan selama ini paket motor saya taruh gitu loh Mbak di depan gang. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa Mbak, kalau memang nasib saya aja sih kalau kayak gitu. Apa saya tempuin? Ya saya tempuin Mbak, 50.000 itu Tempuin paketnya. apa? Ganti rugi? Ganti rugi 50.000. Tapi Mbak janji ya Mbak, jangan kasih tahu ke pusat kayak gitu. Diskusiin, takutnya saya kena komplain, soalnya saya masih anak baru gitu loh. Gak mungkin langsung dipecat kalau cuma gara-gara paketnya hilang gitu loh. Oh, tanggung jawab, dan mbaknya mau juga ya, maksudnya terima ya dengan penjelasan itu ya. Yang penting kita jelasinnya dengan ikhlas gitu ya. Ujungnya case close. Nggak ada komplainan juga ya berarti. Itu pengalaman aja kan. Pengalaman. Oke, teman-teman yang di lapangan, kalau misalnya ada kisah-kisah pengalaman yang hadapin sama dengan Mbak Eva tadi, paling penting itu kita bertindak jujur pada customer. Ya jangan sampai tuh kita uring-uringan atau apa itu. Pernah nggak ada lagi yang kejadian yang lainnya itu yang sampai takut ngomong sama customer, ujung-ujungnya tadi kan jujur juga. Kehilangan paket juga saya itu. Ada juga? Ada. Akhirnya ini kan gagal corona kan. Ya gara-gara ronjot rusak juga kan waktu itu. Entah itu jatuh juga. Kan saya bawa 3, tapi sampai di rumah customer itu cuma 2 doang. Tapi alhamdulillah customernya itu baik banget. Saya jelasin, Mbak kalau misalnya paketnya memang benar-benar hilang Mbak, saya udah coba untuk cari ke jalan yang saya telusuri itu memang nggak ada sama sekali Mbak. Ya udah Mbak, nggak apa-apa Mbak, kalau misalnya memang bukan rezeki saya, Mbaknya nggak usah gantiin. Mbaknya aja udah dalam keadaan corona kayak gini aja udah bersyukur Mbaknya nganter paket kayak gitu. Langsung ya mau nggak mau nggak usah ditempuin Mbak, itu memang paketnya juga nggak seberapa gitu loh. Ya orangnya customernya baik sih. Baik ya. Baik, malah saya dikasih minum sama customernya itu. Tapi sebelumnya tuh kamu sudah coba nyari dulu tapi kan? Sudah coba sampai cari itu sampai ketilang, saya pernah ketilang. Oh, nyari itu sampai kena tilang? Iya kena tilang, nggak kalau sama rambu gitu. Oh, udah paket mana gitu ya? Ujung-ujungnya bawa ngaku gitu ya? Iya. Tapi ngakunya juga ngomongnya titiknya harus bagus juga kan? Ujungnya mbaknya terima aja gitu. Case close juga ya, nggak ada komplain ya. Mbak kan dapat gratis minum ya. Gimana tuh waktu mau ngaku sama customer itu, deg-degan gak sih? Deg-degan. Saya kalau misalnya kehilangan paket itu sering panikan gitu loh. Jadi mau ngomong kayak gimana, mendingan jujur aja kayak gitu. Mendingan jujur aja. Entah itu dapat mentahannya omelan atau enggaknya kan tergantung lihat aja gitu. Oh, tetap ikhlas intinya ya. Tetap ikhlas dan tetap jujur. Ya waktu itu ya memang kita salah, ngaku salah. Memang kalau misalnya nanti suruh ganti rugi, ya mau kamu ganti rugi gitu kan, karena kesalahan kita gitu kan. Tapi pengalaman kamu sendiri itu bahkan yang kita takutkan nggak terjadi ya, bahkan dikasih minum ya. Minum pun itu gimana gitu ya. Bersyukur. Gitu ya. Apa sih yang membuat motivasi Mbak Eva bekerja sehari-hari? Panas kepanasan, ini lagi mau masuk musim hujan yang hujan kehujanan. Apa yang menjadi motivasi dan penyemangatnya Mbak Eva sampai sekarang tuh tetap kerja di Genting? Motivasi itu harus banget ditanamkan di diri kita sendiri sih ya. Kalau kayak gitu buat picu buat bekerja sangat yang keras gitu loh. Saya kerja pun juga bukan soal materi, saya bekerja buat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kuliah kayak gini ini bermanfaat gak sih sama orang lain? Iya, termasuk orang tua kan, sangat membantu. Apalagi kita kondisi pandemi kayak gini, ya dimana orang tuh nggak berani keluar rumah, mereka tetap di rumah, jaga keamanan mereka, kita yang membantu mengirim paket itu. Berarti sekarang banyak kan kirim paket kebutuhan rumah ya? Iya. Dan bantu mereka kan. Pernah nggak sih yang kejadian itu kamu kirim barang yang benar-benar urgent lalu dia dapat lalu terima kasih Mbak saya butuh gitu, ada nggak? Pernah ya? Kan memang dia lagi butuh-butuh banget kayak gitu ya saya cepet-cepet harus diteleponi terus kayak gitu.
suruh cepet-cepet buat nganterin paket, Mbak, saya butuh banget, Mbak, mbaknya harus ngirim paket saya sekarang. Mbak, kan nggak bisa, Mbak, kalau misalnya harus ngirim paket sekarang kan harus sesuai rute juga kayak gitu. Ya Mbak, kalau misalnya ngirim paket saya ntar saya tambahin uangnya kayak gitu buat uang bensin kayak gitu-gitu. Ya saya terima. Oh tapi dia, kamu bantu dia Iya, berarti kan bantu kasih banget. gitu kan. Iya. Bantu banget, terima kasih Mbak ya Iya, ini terima gitu ya. kasih. Rasanya gimana tuh? Senang aja sih. Seneng ya bisa bantu orang gitu ya. Luar Buat biasa. pahala juga kan. Pahala juga ya karena memang butuh gitu ya. Oke. Pernah gak sih Mbak Eva sudah kerja hampir setahun ini kepikiran pengen resign aja gitu? Awal pekerjaan memang sempat resign kan gara-gara berat gitu. Tapi setelah ini saya juga mikir juga kalau misalnya saya jadi kurir terus-terusan, ntar saya kalau udah mau nikah pasti bakalan resign juga. Nggak mungkin saya lanjut kerja kan, kalau nggak mungkin kalau saya hamil kayak gitu tetap lanjut kerja. Sempat berpikir kayak gitu tapi saya kasihan juga orang tua siapa yang bertanggung jawab gitu loh sama orang tua. Jadi itu bikin motivasi, jadi ujung-ujungnya nggak ada pikiran resign sampai sekarang. Apa sih tantangan terbesar Mbak Eva yang rasakan sebagai seorang sprinter? Tantangan saya nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Karena sudah jalannya dengan ridho gitu ya. Sampai bingung ditanya tantangan. Emang ada tantangan apa gitu? Luar biasa ini, wanita luar biasa. Mbak Eva ini kan tetap memiliki performa pengiriman yang bagus kan. Ada tips nggak sih bagi-bagi ke teman-teman sprinter dan kurir yang lainnya? Gimana sih cara kirim paket jadi kurir itu yang performanya bagus? Kerja keras aja sesuai SOP perusahaan. Nikmati pekerjaan. Itu kerja keras sesuai SOP perusahaan, nikmati pekerjaan. Poin paling penting di mana? Kerja keras sesuai SOP atau nikmatin pekerjaan? Sesuai SOP. SOP. Lalu kita nikmatin. Dan kerja keras juga harus ada gitu kan. Itu poinnya ya. Jadi kalau di training belajar yang bener ya, ikutin SOP. Lalu nikmatin. Jadi lebih ikhlas, lebih ridho, lebih bahagia. Pencapaian apa sih yang sudah Mbak Eva dapatkan ketika bekerja di JNT? Pencapaian sih kalau dari perusahaan belum ada. Mungkin kan kita kerja tergantung SLA ya. Saya harus cepet-cepetan kirim. Saya udah bulan Oktober kemarin kalau nggak salah mempercepat kiriman se-DP yang itu, DP saya tercepat. Cewek tapi tercepat gitu SLA-nya. ya. SLA-nya tercepat gitu ya. Luar biasa ya. Ngalahin cowok yang lain. Ngalahin cowok ya, lebih gesit ya dibanding cowok ya. Lalu di perusahaan ini ya, jika Mbak Eva ditawarin posisi baru nih, kira-kira Mbak Eva mau ambil atau tetap kerja jadi sprinter? Saya sih kepinginnya berpikir ke depan pengen koor, tapi koor yang di sub 91 itu. Soalnya kan kalau misalnya berpikir kalau sprinter nggak mungkin nikah langsung resign kan. Kalau koor kan nikah masih bisa kerja gitu loh. Oke. Berarti ini SPV sana ini nih. Ingat nih, ini impian dari Mbak Eva. Siapa tahu dapat kesempatan ya. Tapi saya pesan sama Mbak Eva, dari sprinter pengen jadi koor itu juga masih oke. Cuman harus ada, karena kan kalau sprinter kan kerja di lapangan ya. Koor itu kan lebih ke office-nya kan. Dan kemampuan office tuh harus ditingkatkan juga. Misalnya komputernya atau apa. Tapi kan dulu kan kamu kerja juga depan komputer sebenarnya kan. Benar. Nah itu. Dulu pernah jadi call center ya? Iya, jadi call center. Nah berarti kan depan komputer kerjanya kan. Iya. Berarti kan ada dong nanti konfirmasi itu kan bisa sebenarnya itu kan. Itu ada basicnya loh. Ini dipertimbangkan ya. Nanti manajernya ya Mbak Eva ya. Pengen jadi koor. Emang rencana kawin kapan? Untuk saat ini masih belum. Belum kan, masih lama. Nikmatin tuh pekerjaan, masih muda kok. Nikmatin pekerjaan. Nanti kalau sudah nikah tuh akan repot. Iya benar. Itu. Dan cari pasangan harus seleksi. Seleksi yang benar-benar mengayomi kita. Yang terima saya padanya. Itu.
terima apa adanya dan mengayomi. Jangan terima apa adanya. Semuanya tuh diterima, sampai gajimu juga diterima dia. Nggak boleh gitu, harus mengayomi juga. Terima kondisi fisiknya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan mengayomi itu. Jadi pelan-pelan aja cari pasangan ya. Semoga dapat pasangan yang cocok ya. Amin. Oke. Terakhir nih, apa harapan dan doa Mbak Eva untuk JNT ke depannya? Harapan saya sih mudah-mudahan JNT ini bisa jadi ekspedisi nomor 1 kepercayaan buat masyarakat gitu loh, buat customer. Ngalahin sama ekspedisi yang lain. Amin. Terima kasih Mbak Eva, sharingnya hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini salah satu sprinter kita, sekarang sudah sprinter ya. Dan sprinter kita, sprinter wanita yang good performa juga, performa bagus ya. Tiap hari loh sekali kirim 150 paket loh. Gimana angkutnya? Kasih saya aja belum tentu kekirim gitu kan. Even 280 luar biasa itu. Even berarti kerjanya panjang dong, lebih panjang waktunya. Iya, lebih panjang sampai malam. Sampai malam ya, tapi tetap aja kerja ya. Tetap bersyukur ya kita ya. Ini mau 12 kemarin 11 mau 12 nih. Ini nanti kita lebih kerja keras lagi nih. Berarti harus lebih semangat lagi kita nantinya ya. Habis dengar ceritanya Mbak Eva, sepintas-pintas cowok, kulit-kulit cowok, inget tuh. Ya, ini cewek loh. Ya, jangan sampai kalah sama cewek. Ya, sama-sama sebenarnya sama kulit. Mbak Eva 280, kita cowok minimal 350. Ngalahin cewek dong, nggak boleh kayak gitu cowok. Ini harga diri. Ya, oke Mbak Eva, terima kasih untuk sharingnya. Ini kenang-kenangan cinta mata dari tim sahabat sekelas dan disupport oleh pastinya JNT Jawa Timur ya, panitia kru. Ini kenang-kenangan plakat ya, lumayan nih, jadi kenang-kenangan narasumber. Oke. Dan ini support dari JNT juga ya. Terima kasih juga ya, sama-sama. Terima kasih JNT, betul ya. Jangan terima kasih sama saya. Semua itu berkat JNT. Kita di sini semua berkat JNT. Program hari ini juga ada berkat JNT dan untuk juga tim kita JNT. Ya, jadi program kali ini itu kita adakan sahabat sekelas ini tentunya adalah satu ya, mengungkit kisah-kisah terbaik di dalam yang terjadi di JNT ini untuk menginspirasi teman-teman kita JNT juga, rekan-rekan kita, agar apa? Agar memiliki pemikiran positif ya, agar termotivasi, agar bisa lebih berkarya lebih bagus lagi, agar ya kehidupannya bisa semakin bagus. Itu tujuan kita, niat awal kita. Ya, jadi harapan saya bahwa bagi yang nonton podcast kali ini itu ambil nilai positifnya. Mungkin di dalam cerita kisah-kisah ini ada yang kurang berkenan di hati ya, atau misalnya ada yang salah ngomong atau apa. Itu jangan kita jadi netizen cuma bisa komen yang negatifnya, tapi kita ambil nilai positifnya. Ya, tujuannya cuma untuk memberi kehidupan kita lebih baik lagi kok. Kalau misalnya kita bikin negatif, terus negatif yang datang terus. Tapi kalau misalnya kita ambil positifnya, positif terus, dan ujungnya rekening kita positif terus, dan nambah terus. Amin. Amin gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Eva, terima kasih juga ya tim sahabat sekelas ya untuk pagi ini. Terima kasih juga sahabat sekelas ya sudah nonton podcast kita ya. Baik. Terakhir jangan lupa di like, subscribe, tombol lonceng ya, dan saya juga agar bukan hanya kita yang termotivasi tapi sahabat kita yang lain juga termotivasi. Sampai jumpa di inspirasi kelas kita pada kali ini. Kisahmu inspirasi.